Cek gimana? Aku ada kesulitan kah? Atau masih aman? Boleh direspon? Masih aman analisisnya? Masih mempersiapkan, Bu. Masih mempersiapkan. Nah, ini Darwin. Sudah siap, Bu. Oke. Boleh tuh, silakan dianalisis dulu. Salah satu aja yang dipilih, ya. Oke, Bu. Izin masuk, Bu. Ya, gimana, Darwin? Saya izin masuk, Bu. Izin menganalisis. Oke. Boleh. Darwin mau menganalisis yang mana nih, Darwin? Nah, kebetulan saya kan cowok, Bu. Cowok kan suka ngopi, jadi yang berhubungan kopi. Boleh, silakan Darwin. Boleh diungkapkan. Sebelumnya, Bu, selamat pagi buat Bu Ayu dan Bu Ciptati. Saya ingin menganalisis dari perusahaan Starbucks, Bu. Oke, silakan. SWT-nya. Nah, menurut saya itu, Bu, Starbucks ini yang pertama itu mempunyai kekuatan. Nah, kekuatannya yang pertama itu nama merek dan logo dari Starbucks ini, Bu, udah dikenal masyarakat luas gitu. Yang kedua itu perusahaan ini memiliki kualitas kopi yang bagus dan varian rasa kopi yang beragam. Oke. Nah, yang ketiga itu mereka menjual berbagai produk kopi seperti cemilan, makanan, buku, tumbler dan merchandise lainnya, Bu. Nah, yang keempat itu lokasi-lokasi dari Starbucks ini, Bu, yang strategis gitu. Jadi gampang dikunjungin oleh masyarakat. Yang kelima itu memiliki akses internet WiFi itu. Terus yang keenam itu kekuatannya masih ada. Ada, Bu, dua lagi, Bu. Yang keenam itu memiliki kualitas pelayanan yang baik dari karyawannya. Terus yang terakhir itu, Bu, perusahaan ini kayak sangat memperhatikan permintaan dan kebutuhan pelanggan, Bu. Jadi apa yang diminati, jadi itu produk yang ditingkatkan gitu, Bu. Oke, jadi dia customer care ya istilahnya. Iya. Baru next ke ini, Bu, ke weakness, kelemahan. Nah, kelemahannya dari produk ini, Bu, produk dari perusahaan Starbucks ini dinilai overpriced, Bu, atau kemahalan gitu. Oke. Kemudian? Terus yang kedua itu udah banyak, Bu, kompetitor atau perusahaan yang hampir serupa dengan Starbucks ini. Terus terakhir itu, Bu, kelemahannya mereka terlalu fokus pada pasar domestik di Amerika Serikat, Bu, nggak mencoba aja pasar domestik di negara lain gitu. Terus, Bu, masuk ke opportunity-nya, Bu, ke peluang. Peluang pertama dari Starbucks ini, Bu, Starbucks ini memiliki kesempatan untuk memperluas operasinya secara global gitu, Bu. Oke. Nah, terus yang kedua itu mereka bisa mengubah pandangan negatif tentang kopi gitu. Walaupun kopi banyak nggak terlalu baik untuk kesehatan, tapi Starbucks ini memiliki pandangan negatif tentang kopi gitu, Bu. Bisa mengubah pandangannya itu ya. Terus? Iya, Bu. Terus yang ketiga itu mereka mempunyai karyawan yang potensial yang dapat dilatih dengan mudah gitu, Bu. Oke, karyawan yang potensial ya. Terus masuk ke threats atau ancamannya, Bu. Nah, ancaman yang pertama itu, Bu, yang seperti yang apa tadi, yang tentang kelemahan juga. Ancamannya itu yang satu, persaingan bisnis dengan perusahaan atau kedai kopi lokal, Bu, yang semakin ketat gitu. Nah, yang kedua itu tadi kan mereka, Bu, fokusnya ke pasar domestik di Amerika. Jadi
pasar pasar kopi mereka ini mulai jenuh dengan bisnis mereka ini Bu, gitu Bu. Karena Oke. iya. Terus yang ketiga itu Bu, krisis keuangan masyarakat gitu Bu. Jadi kan masyarakat mulai ke sini kayak seperti lebih memilih untuk produk yang lebih hemat atau memilih kopi yang lebih hemat gitu. Oke. Ada Terus lagi, Bu Darin? yang terakhir itu Bu, ya, ancamannya ya dengan pesaing bisnis yang lain itu Bu. Mm-mm. Jadi ada juga kedai-kedai kopi yang pengganti kopi yang seperti teh, Mm-mm. minuman bersoda, susu atau jus Mm-mm. gitu Bu. Sedangkan di Starbucks jarang ada begitu Bu. Oke, variasi produk ya ininya. Oke. Sip, ada lagi, Darwin? Cukup Bu. Oke, terima kasih Darwin. Wah, ini luar biasa nih. Darwin udah menganalisis SWOT ya berdasarkan dari kegemarannya Darwin ya ngopi. Terima kasih. Tuh kan, Darwin tuh sebenarnya kalau ini bagus loh, Win. Ayo dong, di mata kuliah lainnya juga Darwin harus sering ngomong, Darwin ya. Ini ternyata Darwin kalau di kuliah lainnya dia diem-diem baik ya, Win ya. Oke, ini terima kasih Darwin sudah apa namanya merumuskan gitu ya, coba menganalisis SWOT dari produk Starbucks ya. Nah, coba yuk kita sama-sama ini ya, sama-sama lihat di sini mungkin ada juga di antara kalian yang menganalisis Starbucks. Coba saya tanya dulu deh. Mungkin ada yang mau ditambahkan nggak, silakan. Ada yang menganalisis juga Starbucks, Nak? Silakan, Resen mungkin. Ada enggak? Atau ada dari poin-poin yang sudah Darwin ini ingin ditambahkan? Silakan Fasya. Mungkin di bagian mana yang ingin ditambahkan? Silakan. Mana Fasya? Ini Bu, Silakan. dari yang saya baca, si Starbucks ini juga dia tuh memiliki kekuatan karena dia itu berdasarkan penelitian juga Bu. Jadi dia itu sering melakukan riset baik di Amerika Serikatnya langsung atau di negara-negara tertentu. Jadi dia tuh melakukan riset dari kopinya gitu, menyeimbangkan juga dari riset penelitian sama dari petani kopinya gitu Bu. Jadi kayak kenapa dia bisa memiliki rasa kopi yang khas karena dia melakukan riset dan penelitian. Oke, sip. Jadi riset ini untuk mendukung tadi ya kualitas kopinya. Terima kasih Fasya. Ada lagi Fasya mungkin yang ditambahkan? Cukup sih Bu, yang lainnya sama. Oke, terima kasih Fasya. Mungkin yang lainnya dulu, silakan ada yang menganalisis, coba analisis Starbucks nggak, Nak? Oke, silakan Mira Erida. Salah Bu, saya tidak menganalisis Starbucks tapi Shopee. Oh, Shopee Food nanti ya ini ya, Mira nanti disimpan dulu, Mira dipersiapkan setelah Starbucks ini kita ke Shopee Food coba ya, nanti Mira berbicara. Oke, yang Starbucks dulu ada yang mau menambahkan atau secara umum sama yang dirumuskan? Sama? Oke, nah mungkin kita bahas sama-sama ya di sini. Kita tadi tahu analisis SWOT pada akhirnya biasanya digunakan gitu ya oleh suatu perusahaan atau bisnis gitu ya untuk akhirnya merancang bagaimana sih strategi gitu ya untuk dia menjalankan bisnisnya. Ini menarik sebenarnya kalau kita melihat Starbucks ya, Nah ya. Jadi tadi kita sudah sama-sama nih ya melihat, maaf ya tulisan saya berantakan dan mungkin kenapa saya memilih warna merah juga ya, jadi agak di mata agak mencolok ya Nak ya. Nah jadi kita tahu ya Starbucks itu dia apa ya termasuk brand kopi yang mahal gitu kan ya. Ya kalau kita lihat tadi ya kelemahannya mahal gitu ya, tentu saja kalau dia mahal banyak kompetitor yang akhirnya menurunkan istilahnya kompetitor, coba deh saya buka yang kopi-kopian juga gitu kan ya. Tetapi dia memiliki harga yang di bawah dari yang ditawarkan oleh Starbucks seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat, Nak, coba kamu amati deh. Konsumen Starbucks tetap ada enggak yang sekarang gitu. Kalau kamu amati, tetap ada enggak yang ngopi di Starbucks gitu? Tetap ramai Bu. Tetap ramai kan ya. Nah, itulah yang mungkin satu ini Nak ya. Jadi ini Ibu mungkin akan mengangkatnya beberapa aja ini personal brandingnya. Nah ya, jadi kalau yang saya lihat itu Starbucks itu dia udah bisa membangun personal branding dari produk dia gitu ya. Atau ibaratnya dia brand dia itu dia udah kuat tuh, dia menanamkan kan kalau kita lihat
oh orang yang ngopi di Starbucks pasti kita udah langsung kan ya, udah langsung berpikirnya orang yang ngopi di Starbucks pasti yang pertama kaya gitu ya. Kalau enggak pasti dia punya banyak uang lah untuk bisa akhirnya ngopi di Starbucks gitu ya. Gengsi ya, ibaratnya dia bisa membeli gengsi masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua pasti ya gitu, kaum elit lah ibaratnya. Jadi karena brand itulah, nah akhirnya kan masyarakat juga tetap iya udah gitu ya, tetap dia akhirnya menikmati walaupun dengan harga yang mahal gitu ya, walaupun di luar ada kompetitor yang banyak gitu ya, konsumennya Starbucks gitu ya, dia tetap bisa menikmati itu gitu ya. Selain juga mungkin dia punya pilihan lain ya, selain dari personal brandingnya gitu ya, ternyata dia mendapatkan pelayanan yang bagus ya, customer care tadi, terus riset kopi untuk menentukan kualitas kopi yang bagus, inovasi dia gitu kan ya terhadap variasi-variasi produk, lokasinya juga strategis ya. Kalau kita lihat kan biasanya Starbucks ya kalau di mall gitu ya selalu ada, kalau enggak emang ketika dia mendirikan tempatnya sendiri itu biasanya dia memilih lokasi yang strategis gitu. Jadi rasanya konsumen-konsumen tersebut dia masih it's okay, berani membayar mahal tapi dia mendapatkan hal-hal yang mungkin dia cari di situ, seperti itu ya. Nah kalau misalnya, aduh Bu, tapi saya nggak kuat Bu kalau mau ngopi di Starbucks ya, artinya apa? Mungkin kita emang bukan target pasarnya Starbucks. Nah, gitu ya. Jadi nanti itu mungkin akan di pertemuan selanjutnya lah ya, ketika kita memulai suatu bisnis itu juga kita nanti akan menentukan target pasar kita itu siapa gitu. Jadi kalau misalnya enggak lah Bu, aku mending ngopi bukan di Starbucks lah, ibaratnya di Starbucks kamu mengeluarkan kocek berapa 50.000 biasanya gitu kan ya, misalnya untuk sekali ngopi. Kalau di tempat-tempat lain itu saya bisa mengeluarkan budget yang sedikit lebih hemat gitu. Nah berarti artinya apa? Kita bukan target pasarnya dari Starbucks itu sendiri gitu ya. Jadi nanti kamu akan belajar gitu ya, ketika kita mulai bisnis juga kita pasti akan punya punya target pasar tersendiri lah, seperti itu gitu ya. Mungkin dari Bu Cip ada yang mau ditambahkan Bu Cip ini seputar tadi. Ya, saya kira itu tadi nanti ada satu video yang bisa saya putarkan di akhir. Oke. Ya, boleh Bu Cip. Oke, mungkin yang Starbucks itu ya tadi hasil analisisnya. Mungkin satu lagi deh, ini enggak semua, tapi saya yakin kalian semua itu kan ya menuliskan analisis SWOT-nya. Nanti mungkin akan saya bagikan Google Form aja kali ya untuk mengumpulkan ini. Nah, kita ke Shopee Food dulu nih. Tadi Mira udah ini ya. Mira menganalisis Shopee Food, Mira? Iya Bu. Oke, iya, Bu. coba. Ya, jadi di sini saya menganalisis SWOT dari Shopee Food. Untuk yang pertama Bu, saya itu menganalisis kekuatannya, yang mana Shopee Food ini merupakan bagian dari Shopee, dan setiap masyarakat itu hampir rata-rata memiliki aplikasi Shopee, sehingga aplikasi Shopee ini banyak dimiliki oleh masyarakat Bu. Selain itu juga di Shopee ini sering ada diskon, baik dari voucher, itu biasanya dari voucher harian maupun bulanan oleh Shopee. Terus yang ketiga, di Shopee ini selalu mengadakan setiap hari adanya koin. Oke. Untuk kelemahannya sendiri, dia itu hanya bisa untuk di Shopee Food sendiri hanya ada di kota-kota besar. Jadi untuk di pedesaan belum dijangkau. Terus untuk yang kedua, foto yang ada di daftar menu makanan di Shopee Food sering sekali berbeda dengan yang didapatkan. Kayaknya Mira pernah ketipu nih ya. Foto menu. Oke, lanjut Mira. Terus untuk peluang, dia itu sangat mudah dijangkau oleh masyarakat, sebab tanpa harus keluar dari rumah, kita sudah bisa mendapatkan makanan. Terus ada lagi opportunity-nya? Belum ada Bu. Itu trade-nya. Untuk ancamannya itu
Ada 3 hal Bu yang saya analisis. Seringnya ada hacker pada aplikasi Shopee ini sendiri Bu. Ada apa nak? Hacker? Apa hacker? Hacker. Iya, akunnya sering ke-hack gitu Bu. Oh, oke. Kemudian? Terus yang kedua itu ada beberapa masyarakat yang kurang minat pada Shopee Food sebab di daerahnya itu tidak dapat diakses. Oke, berarti ini ya tadi treatnya ya dia jangkauannya belum luas gitu ya. Ya. Yang ketiga itu adanya kompetitor yang terus berkembang. Oke. Cukup Bu untuk analisis dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mira. Oke ya, ini yang sudah dianalisis oleh Mira nih, bagus sekali ya. Tadi tentang Shopee Food. Mungkin ada di antara kalian yang ingin menambahkan, silakan boleh resen. Yang wah saya juga Shopee Food nih. Oke Jian, silakan Jian. Ada tambahan sedikit Bu mengenai strength-nya itu customer service dari Shopee itu bisa dilakukan secara online juga, jadi tidak perlu ke kantor Shopee-nya. Oke. Kemudian bisa dibayarkan melalui dompet digital maupun dengan cash, jadi bisa cashless maupun cash. Oke, ini ya. Bentar, mungkin saya hapus. Bisa cashless gitu ya? Iya Bu. Kemudian? Terus untuk opportunity-nya pasti bisa bermitra dengan banyak produsen makanan. Oke. Dan dalam tahun belakangan ini juga pemerintah juga memberikan kesempatan UMKM untuk melebarkan pasarnya melalui perdagangan online gitu Bu. Jadi bisa bermitra dengan Shopee Food. Ya ini ya masih kemitraan tadi ya. Iya Bu. Oke. Kemudian ada lagi Dian yang mau ditambahkan? Dari sisi weakness-nya atau threat-nya? Untuk weakness-nya semakin jauh produsen makanannya maka ongkos kirimnya juga semakin mahal Bu. Oke, ongkir ya. Kemudian? Terus juga ada beberapa pedagang makanan juga kurang menanggapi konsumen gitu Bu. Iya, beberapa ininya ya mungkin ya, beberapa outlet ya Bu. Mitranya ya, beberapa mitra CC-nya minus gitu lah ya, apa customer care-nya masih kurang gitu ya. Oke, ada mungkin lagi? Itu Bu dari saya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Jean. Ada mungkin satu lagi, nak silakan deh. Fendi, silakan Fendi. Fendi ingin menambahkan di bagian mananya? Weakness-nya Bu di kelemahannya. Untuk di kelemahannya ini kan itu di strength-nya terdapat diskon harian ataupun bulanan gitu ya Bu. Tapi kalau di weakness-nya dia untuk diskon-diskon ini hanya bisa dilakukan kayak pembayarannya menggunakan Shopee Pay gitu Bu. Jadi untuk cashless atau pakai metode pembayaran lainnya itu nggak ada ininya, nggak ada diskonnya. Terbatas gitu ya diskonnya Iya, ya. Bu. Oke, ada lagi Fendi yang ditambahkan? Sudah Bu. Oke, terima kasih Fenty dan mungkin ada beberapa di antara kalian yang Bu, aku juga Shopee Food Bu gitu ya. Nanti boleh dituliskan, nanti saya berikan ini ya link Google Form untuk mengumpulkan nih analisis SWOT-nya. Nah jadi kalau kita lihat Shopee Food ya Naya, itu benar sekali dia pengembangan dari Shopee gitu ya yang sudah merambah di dunia makanan gitu ya. Tapi mungkin karena Shopee Food itu istilahnya di awalnya ini kan sebenarnya Shopee itu kan terkenalnya di belanja online-nya ya, bukan ke makanan gitu pada awalnya. Nah makanya kita menemukan di sini artinya wah masih banyak nih weakness gitu ya yang kita temukan pada Shopee Food gitu ya. Trade-nya juga ya hacker gitu ya, kemudian jangkauan daerah, kompetitornya segala macam. Nah artinya nanti juga pasti gitu ya orang-orang yang menjalankan bisnis Shopee Food ini pasti dia juga nanti akan akhirnya merumuskan strategi gitu ya. Jadi ibaratnya analisis SWOT kita gitu ya itu
bukan berarti kita menganalisis sekali udah selesai gitu. Artinya dari analisis ini nanti kita harus merancang strateginya gitu kan ya. Nah, kita rancang strateginya agar bagaimana sih bisnis kita itu akan berlangsung jadi lebih baik seperti itu ya. Sampai akhirnya nanti misalnya apa? Oh, dari kita bisa menggunakan strategi tadi. Misalnya meminimalisir nih kekurangannya gitu ya. Misalnya kayak tadi ya beberapa mitra beberapa mitra dari Shopee Food customer care-nya masih kurang. Mungkin nanti bisa dia akan mengadakan mungkin pelatihan gitu ya untuk akhirnya meningkatkan gitu ya customer care dari beberapa mitra yang masih minus tadi. Kemudian tadi diskon hanya dengan Shopee Pay gitu. Sebenarnya itu mungkin salah satu cara dari Shopee gitu ya untuk akhirnya konsumen itu beralih ke Shopee Pay gitu ya. Dan mungkin nanti juga dia ketika melihat ini peluangnya sebenarnya besar nih gitu ya untuk di Shopee Food itu sendiri. Nah, mungkin dia bisa meminimalisir dari weakness tersebut. Nah, mungkin itu dari saya ini karena sudah kita kelewatan 3 menit ya. Mungkin dari Bu Cip tadi ingin menambahkan, Bu Cip? Ya, ini tadi analisis baik dan tadi masih ada banyak yang mengangkat tangan tapi nanti kan Bu Ayu akan memberikan Google Form yang bisa diisi untuk memasukkan tugas-tugas itu ya. Masukkan apa yang sudah dilakukan. Tuliskan. Jadi yang tadi tidak akan sia-sia, tenang saja. Ini akan masuk dalam penilaian keaktifannya ya Bu ya. Yang kita punya nanti akan ada. Saya ingin ini Bu, mungkin menutupnya dengan satu video dari Starbucks karena tadi boleh. Bu Ayu mengangkat Starbucks, kebetulan saya ada video Starbucks, mungkin bisa saya share. Boleh, silakan. Saya coba untuk yang Starbucks ya. Kita sama-sama simak. Goal would be to apply the SWOT framework in practice. Shouldn't be that difficult, right? The company will examine is Starbucks, the well-known U.S. coffee company and coffeehouse chain. It was founded in Seattle in 1971 and operates in several countries around the world. Let's start with the company's strengths. First, almost everyone knows its brand, right? So it definitely has a strong brand recognition. Starbucks has been proclaimed the most recognized coffee brand in the world. Quite an advantage regarding other companies in the industry. The firm's brand is one offering of a differentiated product to customers, which is coherent with its strategy and pricing. Clients have expressed they love the atmosphere in Starbucks coffee houses. They can use free Wi-Fi and enjoy the coffee drinking experience to the fullest. The company owns thousands of outlets around the world, and its clients can find it even when traveling overseas. That's a strong advantage, as it ensures loyal clients can remain such even overseas. And finally, Starbucks supply chain management ensures the quality of coffee served to customers is excellent. The company chooses its suppliers carefully, which improves the quality of its products and ensures clients receive a super coffee experience. This is another choice in sync with its differentiation strategy. Okay, very good. Let's take off our rosy glasses and consider some of the firm's weaknesses. One could argue Starbucks offers the same product in all countries where it operates. It does not customize it according to the different tastes of people in different geographies. For some customers, this is an issue, and they prefer competitor products tailored to their specific geographical preferences. In addition, Starbucks has a premium price policy, which is not in line with most customers' expectations. Not all countries have enough middle and high-income class individuals who can afford to pay extra for their coffee. Weakness number 3 would be the high employee turnover that the chain's coffee shops have. It is difficult to serve coffee as a premium product when the company's baristas have been on the job for only a couple of weeks. In terms of opportunities, we can say the following. Starbucks can access new countries easily. It simply has to apply its existing business model in these new geographies. Emerging markets can be a great source of growth for the company. Starbucks has also entered agreements within the entertainment industry and partnered with movie-producing companies. That can be a great opportunity for the firm, too. One of the biggest threats for Starbucks is the saturation of the American market, which is where most of its outlets are located. Consumers are increasingly invested in healthier lifestyle, and some substitute products are better positioned to capture the attention of the health-conscious clientele. Okay, we'll stop here.
This is what a SWOT analysis looks like in practice. The depth of the observations included in the analysis depends on the information we have about the company. I'm sure an industry practitioner would be capable to prepare a much deeper analysis. However, the important point is you now know how to perform a SWOT analysis on your own, and you can distinguish the important questions from the rest when it comes to analyzing a company. Oke, itu saja yang kita lihat. Jadi apa yang tadi sudah kita lihat dari atau kita dengar dari teman-teman sesuai dengan apa yang kita dengar juga dari video ini ya. Sedikit tentang kopi. Jadi kalau kita lihat bisnis kedai kopi itu bertebaran di mana-mana sekarang ini, salah satu cara yang akan menarik peminat itu adalah bagaimana mengolah agar kopinya tadi ya, kopi yang disajikan itu rasanya memenuhi apa yang apa yang diinginkan oleh konsumen di setiap daerah. Nah, kelebihannya dibandingkan dengan Starbucks tadi, kopi-kopi di setiap daerah itu bisa dilayani oleh kedai-kedai kopi lokal ya, kedai-kedai kopi lokal yang mendapatkan kopi lokal. Kemudian juga dalam pengolahan untuk menjadi kopi yang siap diminum itu, kita perlu ketahui juga bahwa ternyata air itu juga menentukan. Jadi jenis air yang digunakan itu tidak bisa sembarang air, tidak bisa air pump misalnya yang kualitasnya itu dari hari ke hari tidak bisa kita jaga kontinuitasnya. Kemudian yang kedua, kita pakai air kemasan, air mineral yang dijual itu galon ya, itu juga ada bermacam-macam ternyata. Dan dari situ, ini untuk pengetahuan kita saja, dari situ ada satu pengalaman, ini kedai di samping rumah, jadi kedai yang ada di rumah saya ini, kedai kopi, ternyata air yang cocok itu adalah air dari pabrik, dari pabrik tertentu ya. Jadi kalau ada air, ada Aqua namanya, ada Fit, ada segala macam yang lain. Nah, ini yang cocok yang mana itu harus berdasarkan pengamatan oleh para baristanya ya. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran bisa diantaranya adalah dengan survei kebiasaan minum kopi para para penggemar kopi itu seperti apa. Nah, survei ini akan menentukan misalnya penggemar kopi itu tiap pagi harus minum kopi gitu ya. Jadi kita bisa strategi pemasarannya, kita lakukan promosi untuk kopi. Jika pagi hari ingin mengkonsumsi kopi, datanglah ke kedai ini karena harga kopinya separuh harga misalnya begitu ya. Rame-rame ke situ, nanti akhirnya orang terbiasa. Kalau sudah terbiasa, barangkali kita bisa naikkan pelan-pelan harganya karena orang tadi sudah punya ketergantungan terhadap kopi di tempat kita. Nah, itu strategi pemasaran menjadi satu hal yang penting untuk mendatangkan peminat untuk datang ke tempat kita ya. Jadi sekali lagi untuk semua, kita ini sekarang sedang belajar berbisnis tadi, bisnis yang kecil-kecilan dulu, oke, mau yang besar juga kalau punya modal silahkan. Tapi apa yang kami ajarkan atau yang kami diskusikan bersama kalian itu adalah sesuatu yang pada dasarnya ingin membekali kita dengan mental wirausaha. Jadi itu ilmunya juga kita dapat, kemudian kita coba praktek. Nah, ini perlu saya sampaikan karena nanti untuk ujian tengah semester kita akan ganti dengan membuat rancangan proyek, katakanlah bisnis apa yang akan Anda buat, dan kemudian nanti ada analisis SWOT-nya kita lakukan, kemudian segala sesuatunya nanti kami akan rancang untuk kalian kerjakan. Pada minggu UTS kita akan sama-sama mengerjakan proyek tadi. Untuk masing-masing silahkan pilih minatnya kemana, dan kemudian dari sekarang sudah bisa disiapkan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan bisnis tersebut. Jadi kalau mau bisnis makanan, mau bisnis bimbingan belajar, mau bisnis yang lain, silahkan
mulai dari sekarang sudah dipikirkan dan kemudian oret-oretan di atas kertas mulai dibuat. Nah, nanti pada saatnya minggu ke-8 berarti masih 1 minggu ke depan